apa yang sudah di setting di diri kita ya, maksudnya yang didesain di diri kita itu kan semua adalah unsur-unsur yang sudah disiapkan sama Tuhan gitu. Yes. Nah, sampai akhirnya yaitu ketemu pertanyaan peradaban yang ideal itu kayak apa sih gitu. Dan untuk menuju ke peradaban kan kita perlu paling kecilnya adalah gaya hidup kan. Ali Pawon itu ada 5 elemen yang penting di situ. Pertama adalah si pencicip dan pemasak aslinya. Oke. Nah, terus kenapa? Karena kan masih kamu yang masih ingat memorinya kan, yang masih punya masakan itu tuh kayak apa rasanya kan kamu kan gitu. Itu pencicip dan pemasak asli. Hello ya BG Sisters, welcome back to BTS. Untuk kali ini benar-benar BTS-nya beda banget suasananya dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya sebelumnya cuma di studio Kak. Oh, oke. Kali ini berbeda. Studio kok, studio Kokom. Oh iya, studio Kokom. Beda cerita nih. Tapi sebelumnya kenalin diri dulu Kakak. Oke. Deg-degan aku. Mau ditanya ulang? Nggak usah. Oke. Apa ini gimana? Ngapain sekarang? Perkenalan diri Kak. Oke. Halo semuanya, saya Buki. Apa? Kenalinnya apa lagi? Habis itu background Kakak. Oke. Saya adalah dulunya ke arsitek, tapi sekarang sudah full time menjadi ibunya Kokom dan ibunya anak-anak di Bumi Buana gitu. Tapi aku sebelum sama Kakak ngobrol, aku sebelumnya ada mendengar, aku dengerin interview Kakak dengan yang sebelum-sebelumnya di media yang lain-lain. Aku penasaran sih Kak, kenapa Kakak ambil arsitek? Kenapa arsitek ya? Iya. Aku suka seni dan aku suka juga dulu tuh aku suka banget sama eksakta gitulah ya ceritanya gitu. Terus aku suka fisika ceritanya dulu tuh kan, kalau di arsitek kan ada fisika bangunan dan lain-lain gitu ya. Nah dulu aku suka itu, dan itu kan penggabungan antara dua hal itu kan, jadi antara science dan art gitu ya. Nah itu menurut aku adalah sebuah solusi gitu pada saat itu. Tapi ternyata at the end larinya ke gaya hidup gitu. Tapi nggak terlalu jauh karena cara berpikir arsiteknya aku akan pakai akhirnya gitu. Oke. Dulu Kakak kuliah di? Aku di Budi Luhur, di Ciledug ya, di Jalan Ciledug itu di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti dulu kalau Kakak lahirnya emang dari Jakarta? Enggak, aku lahirnya di, ini ceritanya berarti harus gini. Iya. Sekalian masa kecil Kakak nih. Oke, aku lahirnya di Padang, di Sumatera Barat. Orang Sumatera? Orang Sumatera. Kamu juga jangan-jangan? Iya, mamaku Jambi, aku lahir di Pekanbaru. Wah, Sumatera. Wow. Aku di Jambi. Oh, gitu. Terus Kakak lahir di situ, gedenya juga di Padang, tapi gedenya waktu dari umur 2 tahun tuh akhirnya udah pindah-pindah ke Medan, ke Aceh, terus sempet ke Sulawesi. Wow, jauh ya. Gitu-gitu. Terus ya udah jadinya pindah-pindah gitu. Jakarta terakhir. Sama sih, aku juga dulu pindah-pindah. Kenapa ya Kak? Ikut orang tua kan ya? Iya, benar. Orang tua kerja gitu sawit. Kan. Oh, kamu sawit? Iya. Papaku dulu Sinarmas. Oh, Sinarmas. Iya, jadi pindah-pindah. Papaku tuh dulu di Astrografia, di swasta tapi kan. Oh, iya sama-sama swasta. Biasa dinas ya, kemana-mana, ditinggal berapa hari, 3 bulan baru balik, ya kan? Iya, tapi akhirnya kita yang ngikut. Iya, benar. Gitu. Cuman jadinya kayak, wah setiap tahun pindah, setiap tahun pindah. Iya, gitu. Aku 2 tahun sekali pindah. 2 tahun sekali iya. Pindah. Oh. Tapi dapat teman baru banyak sih. Iya. Cuman kalau dulu kita malasnya, aku kalau dulu pribadi malas pindah tuh karena aduh teman baru lagi. Kayak aduh gimana yang ngomongnya ya. Iya. Terus ada yang jadi nggak ada yang terlalu benar-benar deket nggak sih? Benar. Gitu. Karena udah 2 tahun kenal, habis itu udah cabut. Iya, benar-benar. Terus kalau ngomongin soal masa kecil Kakak nih, aku penasaran sih dengan didikan orang tua Kakak pada orang tua ya zaman itu sampai saat ini. Sebagai orang tua generasi boomer ya. Iya. Wah, sebenarnya sama sih. Maksudnya generasi boomer mungkin punya trauma-trauma tersendiri kan, yang punya positif dan negatifnya untuk pendidikan gitu. Maksudnya untuk cara mendidiknya, terutama di aku juga ya. Aku punya adik 1 dan aku jadi punya cara sendiri gitu ya untuk istilahnya kayak ini anak mesti diprotek nih dikit nih gitu. Karena aku mengalami didikan-didikan orang tua yang sempet
apa ya, gimana generasi baby boomer kan ada anxiety tersendiri gitu ya gitu. Nah, jadi ada masalah itunya tuh, ada masalah di mana aku tidak boleh melakukan ABCD misalnya gitu-gitu ya, gitu. dilarang banget. Dilarang banget ya gitu. Kamu juga ya? Iya, Ngalamin ya gitu. ngalamin. Inner child aja tuh. Iya, aduh. Nah, tapi kemudian mulai ketemunya lagi, maksudnya aku bisa menemukan ternyata ada hal-hal baik juga nih yang diajarkan oleh orang tua aku. Salah satunya kalau dari ayahku, aku tuh belajar banget soal etos kerja. Gitu, soal gimana sih kita punya nilai-nilai atau integritas di dalam pekerjaan kayak gitu-gitu ya. Wah, aku kalau ngeliat ayahku tuh pekerja keras banget gitulah intinya ya gitu, dan aku suka banget sama cara ayahku kerja gitu. Ayahku tuh suka cerita juga, misalnya kayak inspirasi, orang-orang yang menginspirasi kayak gitu kan. Oh iya. Jadi kalau tiap akhir minggu tuh kadang-kadang ayah ngajakin aku pergi gitu kan, terus nanti ngobrol-ngobrol soal, kamu tahu nggak sih ada cerita seorang petenis perempuan misalnya gitu kan. Wah, dia tuh dulu nggak dari kecil tuh diajarin gitu tenis gitu-gitu. Terus dia kerja keras sampai akhirnya sekarang dia jadi peraih piala Wimbledon kayak gitu-gitu kan. Siapa? Terus aku kan nggak tahu tuh namanya. Terus namanya Steffi Graf kayak gitu-gitu. Nah, aku jadi tahu tuh nama-nama kayak gitu-gitu dan tokoh-tokoh kayak gitu ya yang inspirasi gitu. Jadi aku cukup banyak pelajaran dari ayahku soal itu. Kalau mamahku tuh aku belajar banyak soal organizing rumah. Mamaku tuh rapih banget dan sangat OCD ya kayak bisa dibilang ya. Kamu juga ya? Iya, mamaku juga. Apalagi kita anak cewek ya. Benar-benar. Kalau nggak rapi tuh langsung kayak, wah, kalau dulu kan masih zaman-zaman VOC ya, kalau pukul tangan juga nggak apa-apa ya, taliban juga nggak apa-apa ya. Wah, kalau nggak rapi dikit, aduh, beresin kasur, lu cewek, lu nggak beresin kasur, gimana nanti lu nikah dulu? Iya, bener lagi. Oke. Sama-sama. Tapi itu yang aku maksudnya bisa bawa hal positif itu gitu sampai sekarang. Adik kakak cewek cowok? Cewek. Selisih jauh ya? Banget. Berapa Ya, tahun? nggak jauh banget sih ya dibandingin sama Mbak Iza. Kalau aku 9-10 tahun, hampir 10 tahun gitu. Lumayan jauh sih, Kak. Lumayan ya. Tapi itu cukup membuat, kan perbedaan generasi yang lumayan ini, aku jadi belajar juga sama dia gitu. Teman-temannya dia yang 10 tahun berarti di bawahku kan, itu aku jadi belajar banyak juga. Oh, ternyata generasi dia tuh kayak gini ya, kayak gitu. Keren. Tapi aku juga penasaran gimana sampai akhirnya kakak fokus di lifestyle ini. Lifestyle ya? Iya, Kayaknya kita nggak bisa lepas dari lifestyle kan ya? bener sih. Ya, jadi kenapa akhirnya ya udah lifestyle aja dulu yang dikulik, itu gara-gara waktu ngulikin, sebenarnya kan topik pertama yang benar-benar membuatku bergerak itu adalah sustainability ini kan. Iya. Dari kampus kan. Tapi karena nggak begitu lengkap istilahnya gitu ya, jadi kan dikulik-kulik terus gitu ya, tapi nggak cuma di kampus gitu. Nah, sampai akhirnya ya itu ketemu pertanyaan, peradaban yang ideal tuh kayak apa sih gitu. Dan untuk menuju ke peradaban kan kita perlu, paling kecilnya adalah gaya hidup kan. Dari hal yang paling kecil dulu kan. Gimana caranya membangun peradaban kalau yang kecilnya aja tuh belum bisa dibangun gitu kan. Nah, cara membangun si peradaban kecil adalah dimulai dari gaya hidup, maksudnya dari kebiasaan-kebiasaan yang disusun sampai akhirnya jadi kebiasaan terus jadi budaya, terus kemudian jadi peradaban kayak gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuatku merasa gaya hidup itu tuh nggak habis-habis untuk dikulik kayak gitu, karena perilaku manusia tuh macam-macam banget kan gitu. Iya sih. Dan harus relevan juga sama sekitaran kita, dari alamnya, sosialnya, dan lain-lain itu kan harus relevan kan. Jadi itu perpaduan antara tiga hal itu tuh rasanya kayak oke, ini PR-nya panjang gitu. Panjang dan terus berlanjut sih. Dan terus berlanjut. Sampai Makanya kita nggak susah-susah. Iya, sampai kita nggak ada pun bakal ada lagi Bakal itu. ada lagi. Terus ngomong-ngomong, kakak penganut Tri Trihitakarana. Trihitakarana. Itu gimana ceritanya Kalau sih, Kak? penganut sebenarnya kita tuh Indonesia kan sebetulnya udah punya filosofi itu dari lama ya. Maksudnya kalau dari agama aja contoh ya, dari Islam itu kan punya namanya hablum minannas, hablum minallah, hablum minal alam gitu ya. Jadi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam sekitarnya gitu kan. Terus kemudian juga kayaknya di beberapa agama juga diajarin tuh kayak gitu gitu kan. Dan ada juga
Hamemayu, Hayuning Bawono gitu ya di Jawa gitu ya, itu kan juga bagaimana cara kita melebur dengan alam gitu. Nah di Bali kebetulan ada namanya Trita Karana, yaitu itu adalah falsafah untuk menuju kebahagiaan sejati melalui 3 hal, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam gitu kan. Nah sebetulnya jadi kalau misalnya kita kemana-mana kita akan menemukan itu gitu, kan. Terutama untuk orang-orang atau kalau tadi mencari peradaban yang ideal itu kayak apa, biasanya di tempat-tempat yang peradaban yang ideal itu adalah orang-orang yang bahagia gitu loh. Betul. Yang orang-orang yang bahagia itu biasanya mereka sudah terpenuhi kebutuhan sandang pangan papannya, kesejahteraannya ya, itu sudah sejahtera gitu. Dan sejahtera itu bukan indikatornya atau parameternya bisa berbeda nih sama yang disebutkan sama pemerintah misalnya gitu ya gitu. Terus habis itu mereka biasanya punya 3 hal tadi, hubungan antara manusianya bagus, hubungan antara dirinya juga bagus. Jadi mereka tuh bisa sayang sama diri sendiri gitu loh gitu. Terus yang ketiga, hubungan sama alamnya juga bagus. Mereka merasa bahwa alam itu memenuhi kebutuhan mereka, jadi mereka harus jagain alam kayak gitu kan. Itu kan ada 3 unsur ya Kak. Manusia ke manusia, manusia ke Tuhan, dan manusia ke alam. Di antara 3 ini yang paling sulit yang mana? Ke diri sendiri ya, ke Tuhan, karena kan hubungan ngomongin kalau kita pengen kenal sama alamnya, peran kita di alam, peran kita sama sosial di sekitar kita harus kenal diri sendiri dulu dong. Betul. Ya kan, gimana kita bisa tahu gue mesti jadi seorang misalnya ya presenter, gue harus jadi seorang jurnalis misalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu potensi kita apa, atau kita dipanggilnya itu panggilan hidupnya itu apa, ya kan? Kan kalau kayak gitu kan berarti harus ngegali diri sendiri kan. Dan katanya kan kalau pengen deket sama Tuhan, kenalah dirimu sendiri ya kan. Kalau kita kenal sama diri sendiri, kita lebih deket sama Tuhan kayak gitu kan. Itu make sense banget karena apa yang sudah di setting di diri kita ya, maksudnya yang didesain di diri kita itu kan semua adalah unsur-unsur yang sudah disiapkan sama Tuhan gitu. Iya sih. Ya kan, makanya itu lebih susah karena kayak pencariannya sumber hidup banget. Benar. Iya, pasti ada hal-hal baru yang terjadi dalam diri kita gitu. Entah bagaimana kita bereaksi misalnya. Terus kita belum tentu juga tahu sebenarnya ini biasanya masih pencariannya di awal-awal ya. Saya apa sih tujuan hidupnya kayak gitu-gitu. Ada yang udah tahu dari sejak dini, tapi ada juga yang bahkan sudah masih mencari, tua atau sudah lanjut gitu ya, masih mencari gitu. Dan nggak ada sesuatu yang terlalu lambat atau terlalu lama gitu, terlalu cepat. Aku terkejut aja sih Kak, karena aku nggak nyangka kalau misalnya yang paling sulit itu adalah kita ke Tuhan. Kalau aku pribadi malah kayak harusnya itu harusnya embedded ya harusnya ya kita ya. Tapi kalau dari aku mungkin aku bakal jawabnya ke manusia. Ke manusia ya? Iya, soalnya kayak memahami manusia tuh susah banget. Susah banget ya, kamu kan manusia tapi? Iya, tapi memahami sesama manusia tuh kayak aduh, aku nggak ngerti jalan pikirnya kayak gimana cara komunikasinya gitu. Nah itu nanti bakalan pengaruh sama didikan orang tua juga, karena kan kalau misalnya orang tuanya sudah bisa kayak memberikan jalan, orang tua kan sebenarnya kita dititipin sama orang tua kan. Kalau orang tua sudah tahu perannya mereka sebagai saya dititipin anak yang mereka sudah punya jalannya sendiri juga gitu kan. Nah orang tua membuka jalan tersebut. Kalau udah kayak gitu sebenarnya udah nggak terlalu pusing mencari tahu, karena orang tuanya sudah memfasilitasi kebutuhan itu gitu. Yang mereka butuhkan hanyalah bagaimana selanjutnya berinteraksi sama manusianya gitu. Terus kemudian baru bagaimana caranya berinteraksi sama alamnya kayak gitu kan. Sebetulnya itu kan sudah difasilitasi sama orang tuanya, jadi kayak dia nggak terlalu sulit. Mungkin kalau dengan dengan orang tua yang fasilitatif kayak gitu lebih mudah, tapi untuk kasusku tidak begitu gitu. Jadi harus mencari sendiri gitu. Dan mungkin ada banyak yang seperti itu juga. Iya sih. Beruntung kalau misalnya mereka bisa menemukan orang tua yang sangat suportif ya gitu. Iya. Berarti hitungannya kalau kakak pada saat itu ketika kakak mau mulai sesuatu, berarti ada no duluan dari orang tua? Memulai sesuatu apa nih, yang mana? Kayak mungkin kayak pas kalau anak-anak zaman sekarang kayak kuliah apa-apa, pokoknya hal-hal yang bersangkutan dengan masa depan itu kayak terlalu dipatok gitu loh. Kalau pas SD, SMP, SMA itu ya aku nggak boleh milih. Jadi gitu, kayak sudah dipilihin ini gini, mau kemana sekolahnya di mana itu udah dipilihin semua. Tapi kalau untuk kuliah aku bisa memilih gitu, dan aku memilihnya ya arsitek karena aku merasa itu adalah
intersection antara dua hal yang aku suka kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalau sampai tahap kuliah udah bisa memilih, enak banget sih Kak. Ya pada akhirnya sih orang tua walaupun naik turun ya kondisinya gitu, lebih banyak membebasin akhirnya gitu. Karena udah apa boleh buat. Iya. Umur segitu. Bener, udah jauh bener. kan? Berarti waktu itu pas Kakak kuliah, Kak, orang tua di Jakarta juga atau enggak? Ya di Jakarta. Oh, di Jakarta Betul. juga. Di Jakarta. Ngomong-ngomong Kak, ini sebenarnya aku bingung sih karena kalau di Google Map namanya Bumi Buavana. Bufana. Buvana. Iya. Kalau di IG Bumi Buana. Di IG Bumi Buana. Iya. Iya. Sebenarnya yang benar kan penulisan Sanskritnya kan pakai V ya, Bufana kan. Cuman kalau di IG sampai akhirnya tuh orang bingung untuk menyebutnya gitu kan. Jadi kayak ini bacanya gimana gitu kan. Jadi kita kasih V-nya itu jadi W aja supaya kebacanya jadi Buana gitu. Berarti aku ngomongnya Bumi Buana ya? Bumi Buana. Nah, cerita dong Kak asal-usul Bumi Buana ini. Asal-usulnya? Iya. Waduh. Panjang lebar nih. Mau yang panjang apa yang lebar? Panjang lebar boleh lah. Panjang lebar ya, oke. Ya tadi ya dimulainya dari sejak pencarian di awal, ngomongin soal sustainability, soal pertanyaan-pertanyaan pribadi gitu ya yang belum terjawab gitu, soal gimana sih peradaban yang ideal itu dan lain-lain gitu ya. Terus kan akhirnya mulai setelah itu cara mencari tahunya kan lewat riset-riset kecil-kecilan ya, lebih ke riset kasual gitulah gitu, tapi ngajakin orang-orang yang ikutan gelisah gitulah. Teman-teman sebenarnya kayak kalau nggak gelisah emangnya nanti kita 10 tahun 100 tahun ke depan atau pas kita masih hidup emangnya kita bisa ngerasain hal-hal yang apa misalnya ya contoh makanan-makanan yang enak lagi gitu gitu. Jadi ada hal-hal yang kegelisahan-kegelisahan tersebut yang ditularkan gitu dan akhirnya dimunculkan atau dijawab lewat lewat riset-riset kecil-kecilan, menemui tokoh-tokoh, terus pergi ke desa-desa misalnya gitu. Nah nanti di desa-desa ini kita bakalan cari tahu itu tadi kan, kenapa sih kok mereka kayaknya happy banget ya gitu. Kok kayaknya mereka kalau dibilang peradaban ideal ya mereka ideal nih gitu kan gitu. Nah cari tahu tuh kenapa mereka bisa kayak gitu. Nah baru setelah ketemu nih gitu ya parameternya atau indikatornya kenapa sih mereka bisa sampai kayak gini gitu. Nah kita berusaha untuk terapkan di kota. Gitu. Dan di kota ini kan agak beda ya sama di desa-desa gitu. Nah itu tantangannya luar biasa gitu. Iya, gaya hidup udah beda banget. Gaya hidupnya aja udah beda banget. Terus struktur penopangnya juga beda banget kan gitu. Akhirnya coba untuk bikin hal-hal yang kecil-kecil aja dulu gitu dari teman-teman yang mungkin udah punya entitas gitu ya, yang juga punya visi yang sama atau value yang sama. Terus kita FGD-in ceritanya dulu waktu itu. Terus bikin pasar-pasaran. Namanya Pasar Semesta, terus bikin festival namanya Happiness Festival. Happiness Festival itu kayak Hita Karena tapi yang diwujudkan dalam bentuk yang lebih grande gitulah gitu. Waktu itu di Jakarta di Taman Menteng di 2018, 2019-nya di Lapangan Banteng. Gitu. Terus itu cukup booming, maksudnya cukup akhirnya kita ngelihat dampak dari orang-orang yang datang itu langsung switching semua mindsetnya. Nah abis itu barulah kepikiran, tapi kalau di Jakarta itu agak terutama di aku kurang bisa pace-nya nih itu terlalu cepat dan terlalu untuk bisa memenuhi kebutuhan, maksudnya yang pengen disamain sama orang-orang desa nih gitu kayaknya agak terlalu sulit gitu kalau di kota. Akhirnya harus pindah yang ke tempat yang lebih lambat. Nah, carinya ya macam-macam. Waktu itu mau ke Bali, mau ke Bandung, waktu itu pilihannya banyak ya gitu. Tapi akhirnya ke Jogja dan di Jogja menemukan tempat ini gitu di 2019. 2019. Tapi kenapa nggak di Bali Kak? Kayaknya kalau di Bali banyak nggak sih? Di Bali aku kurang cocok kayaknya. Kalau kecuali kalau yang di utara ya gitu. Tapi utara kan jauh banget dari mana-mana ya. Gitu. Iya. Jadi kayaknya sih malah cocoknya di Jogja. Aku menemukan banyak sekali source yang aku butuhkan itu ada di Jogja. Terus gimana Kakak setelah merasakan perbedaan lifestyle-nya Jakarta yang semua serba kebut, terus di Jogja yang kata orang sih slow living. Slow living. Bener kah slow living? Bener banget, slow banget. Sampai stres juga di awal. Karena kayak tiba-tiba aduh kok semuanya lambat ya. Semuanya lambat. Dulu kan waktu pertama pindah ke Jogja, itu kan bener-bener semuanya masih ngikutin pace-nya Jakarta ya gitu. Nah, jadi waktu bikin tempat ini direnovasi,
kan bikin mezanin, ada pantry, ada kamar mandi dan lain-lain itu ya gitu. Itu RAB-nya sih harusnya 2 minggu sebulan juga kalau di Jakarta mah bisa gitu ya. Iya, kalau di sini ngerjainnya. nggak pasti molor. Molor banget. Jadi bahkan kayak oke, totalnya berapa? 4 bulan. Tapi itu RAB doang. Iya, maksudnya dari RAB yang udah kita susun gitu, itu harusnya kan sebulan. Oh iya. Jadi gitu ya. Pokoknya itu udah selesai gitu. Tapi abis itu ketemu tukang kan biasa ya. Maksudnya kalau di sini ada rewang kemana di desanya gitu. Jadi tukang kita ada 3 dan kalau yang 2 nggak masuk, misalnya 2 rewang, yang 1 juga nggak masuk gitu. Jadinya ngapain dia sendirian kan gitu. Ya udah, jadi semua itu terjadi setiap berapa minggu sekali gitu dan ujung-ujungnya jadi 4 bulan. Gitu. Agak Sama. gitu sih waktu di awal kayak kok bisa lama banget sih gitu kan awalnya, tapi lama-lama kayak sekarang juga gitu aku. Udah kebiasa juga. Soalnya aku juga, kita renov kantor mundur ya. Molor juga berapa bulan karena yang sebelumnya itu kan sewanya udah habis ya. Mau nggak terus mau. pindah. Pas masih tuk kita udah di depan meja kayak gini. Orang tuk ya jadi masih berdebu banget. Iya. Kalau nggak digituin mah apa kayak tukangnya juga jadi kayak kan belum pindah gitu Iya. bawaannya. Jadi harus dipaksa dengan Iya. kita udah kerja nih Iya, gitu kan. benar. Betul ya Kak, ngomong-ngomong kalau berarti dari Bumi Buwarna ini itu berarti dari tahun 2018 atau Enggak, jadi 2019 itu pas nyampe ke sini bikin toko kelontong. Nah, waktu itu aku menawarkan ke teman-temanku gitu ya untuk kita coba kerjain bareng yuk gitu. Nah, tapi namanya beda. Dulu namanya Tanah Bumi. Nah, terus kemudian tapi toko kelontong aja. Lalu di 2020 kan pandemi ya gitu kan. Nah, itu sempat survive setahun. 2021 kita semacam capek juga ya manuver-manuver terus gitu. Akhirnya kita hiatus setahun. Gitu. Tapi hiatus itu ternyata akhirnya kita pisah nih gitu ya, ada yang kemana, ada yang bikin apa gitu. Nah di 2022 aku merasa di 2021 itu sebenarnya kayak semacam pencarian diri juga karena dalam situasi yang ada banyak hal terjadi gitu ya, kayak gue sekarang apa ya gitu. Jadi udah bukan aku sekarang bisa ngapain, tapi aku aja bingung sendiri, aku nih siapa ya, maksudnya saat itu ya, jadi kayak ini aku ini sekarang apa gitu. Nah, begitu udah menemukan kira-kira, aku kayaknya butuh sesuatu untuk aku bisa berkarya sendiri dulu gitu ya. Nah, baru 2022 Bumi Buana jadi tempat berkarya sendiri gitu. Dan itu proses banget, jadi kayak berasa aku menemukan, maksudnya Bumi Buana sambil menggali, aku juga jadi menemukan diri sendiri juga di situ gitu. Gali bisnis yang mau dibawa kemana sama diri sendiri ya. Banyak jadi kayak ini jadi harus paralel kan jadinya benar. gitu. Terus ceritanya kalau nggak salah yang 2017 itu kakak pertama kali di Jakarta buka pop-up store. Pop-up store. Iya. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya, oke, jadi rencananya kan kita mau bikin pasar-pasaran yang pasar semesta itu ya, gitu. Waktu itu di Dharma Wangsa. Kebetulan teman kita juga punya kayak ini ya, kayak semacam pasar-pasaran gitu. Tapi ngundang kita, terus ngundang kita, kita jualan apa nih gitu, kita belum ada produk, kecuali aku bilang, kita kan punya contoh pasar-pasaran, maksudnya pasar-pasaran yang beneran pasar gitu ya, bukan yang pasar jualan anting, jualan apa segala macam gitu kan biasanya suka kayak gitu ya. Iya. Nah aku tuh pengen menghadirkan pasarnya sendiri, karena si pasar tradisional itu sebetulnya kan hal yang menarik buat aku pribadi, adalah hal yang sangat menarik banget gitu, tapi mungkin kalau mau dibawa ke kota harus dikemas dengan cantik kan gitu. Nah jadilah bulk store. Kenapa? Karena sebetulnya pasar itu sendiri kan sudah bulk store, sudah bulky kan jalannya gitu. Cuman orang-orang melihat pasar sebagai sesuatu yang jelek, yang kotor, bau, berdarah, becek gitu kan. Nah kalau dulu aku suka banget becek-becekannya. Emang anaknya jorok ya kali ya. Nggak, tapi aku suka banget sama kebecekan pasar itu. Nah tapi itu yang pengen dibawa, cuman dengan kemasan yang lebih cantik, yang lebih bisa diterima sama orang-orang kota. Jadilah si pop-up bulk store gitu. Sebetulnya itu hanya memindahkan gitu ya konsep pasar tradisional ke bentuk pop-up gitu. Di Bali juga ada kan ya? Di Bali juga ada. Tapi kalau di Bali ya itu kebanyakan saya lebih di Labrisa. Apa sih? Dia tuh buka resto juga tapi juga jualan itu, juga jualan sayur. Terus ya cuman dia doang sih, sisanya aksesoris, gitu baju dan lain-lain. Keren. Itu kira-kira ada plan nggak kakak mau buat kayak itu lagi?
Banyak yang minta sih, tapi Iya. energinya gede banget. Iya sih. Soalnya kalau mau bikin kayak misalnya Happiness Festival ya, festival aku sempet tahun kemarin ini bikin Get the Fest kan bareng sama teman-teman juga gitu. Itu aja energinya juga gede banget gitu. Jadi kayaknya lihat dulu nih gimana source-nya, gimana si penopang-menopangnya. Kalau misalnya oke ya oke gitu. Yang di belakang kita Banyak ya? energinya lumayan. Oke, boleh, ayo. Apalagi yang tadi nunggu. Oh iya ya. Udah bisa kelihatan ya dari hasil Iya. temukannya. Iya. Biasa kalau buat kayak gitu tuh ETA berapa orang, Kak? Berapa ya? Aku penasaran sih. Apa untuk Bukan. timnya? Yang Yang untuk bikin apa ngadain fest Festival? 10 sih sebenarnya bisa. Itu kita kurang dari 10 bahkan. Oh ya? Mm-mm. Wow. Kalau energi yang Kak bilang yang dimaksud banyak itu berarti dalam hal selain SDM. Modalnya udah pasti gede banget di awal, karena nggak bisa bikin festival modalnya hanya proposal doang. Kalau bisa, tapi pasti lebih lama, mungkin bisa 2 tahun 2 tahun 3 tahun lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar besok tahun depan ini harus bikin atau tahun ini mesti buat gitu, nah itu modalnya mesti gede. Terus kedua, source ininya, misalnya kayak linknya ya, itu juga mesti kencang gitu, karena pendukung-pendukung acaranya juga pasti harus mendukung acara yang sesuai kan sama temanya kayak gitu. Itu kalau misalnya mau kebut. Tapi kalau misalnya mau pelan-pelan juga bisa, setahun 2 tahun 3 tahun gitu ya bisa. Tapi kan pendekatannya jadinya ya personal banget gitu ya. Iya benar. Menarik ya. Wah, aku jadi dapat ide. Ayo bikin. Aku pengen banget, Kak, soalnya Bikin apa? kayak Pengen bikin apa? ya simple lah, kayak yang di pandangan aku cuman kayak Labrisa itu. Oke. Soalnya kayak aku kalau misalnya ke Bali, kalau nggak ke market kayak gitu, kok kayaknya kurang ya. Sampai Jakarta juga carinya market, tapi kalau Jakarta marketnya kan rata-rata baju, sell gitu kan. Udah market gitu doang, terus orang buka pop-up store, makanan, jual kopi, jual jus dan lain-lain. Udah, itu benar-benar yang ya bukan market sih, itu modern banget udahan. Kalau Labrisa mungkin masih ada unsur ininya ya. Aku suka aja lihat kayu-kayu gitu terus kayak ditata. Wah, cantik ya. Aku harganya lebih mahal dari pasar yang sebenarnya juga kayak aduh nggak apa-apa ya, gitu. Kalau kamu Pasar minatnya kayak gitu. gimana emang ya? Kalau jujur aku sebenarnya kalau market itu aku emang nyarinya aksesoris. Aksesoris ya? Iya. Cuman kalau lihat kalau Labrisa kan mereka jualannya tuh yang paling sering aku lihat adalah yang aku lupa itu nama restonya apa. Dia jual sayur, jual lemon, jual jeruk sama sayur-sayur itu di situ. Itu yang dijadiin thumbnail terus-terusan. Nah, ikonik Labrisa Market itu ini. Tapi cuma dia doang yang jualan gitu. Wah. Mohon maaf ya, excited banget ya. Gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat contohnya di Green School Bali itu juga sebenarnya sudah dilakukan sudah lama juga kan gitu, mereka punya, tapi masalahnya itu kalangan sendiri. Jadi bikin kayak pasar-pasaran kayak farmers market gitu ya, cuman emang untuk kalangan sendiri dan nggak semua orang bisa akses itu kan. Itu udah pernah dilakukan juga sebenarnya. Menarik. One day. Iya, one day. Sebenarnya kan kalau festival-festival gitu kan tergantung dari, kalau mau bertahan ya kamu minatnya apa, itu nanti energinya bakalan terus-menerus karena kamu punya passionnya di situ kan. Iya. Aduh, ngomongin, mohon maaf ya guys, agak ngelantur dikit. BTW untuk ngomongin si Bumi Buana ini, BTW aku soalnya jujur masih kayak belum begitu engah soal rumah pengarsipan, Kak. Iya. Banyak kok yang masih bingung ini apa sih tempatnya kayak gitu. Iya, itu kayak gimana, Kak? Iya, jadi memang kita paling utamanya adalah kegiatannya memang mengarsipkan gitu. Jadi dari hasil pengarsipan itu turunannya bakalan jadi kedai, turunannya nanti bakalan jadi toko kelontong gitu. Itu akan menyesuaikan aja gitu. Saat ini memang toko kelontong sama kedai ya gitu. Tapi yang utamanya adalah si pengarsipan. Banyak orang yang bingung kan, ini sebenarnya tempat ini apa gitu. Itu terserah mereka mengalaminya seperti apa. Tapi intinya adalah dari hasil pengarsipan tersebut mereka mendapatkan apa gitu. Misalnya Magic Table, di Magic Table kan nanti kita akan sajikan beberapa bahan yang mungkin mereka belum pernah coba ini gitu kan. Pokoknya kita kalau pas lagi ada sesuatu yang baru gitu, kita akan cobain orang untuk akan kasih coba orang juga gitu, supaya mereka paletnya kan lebih kaya gitu kan, rasanya mungkin lebih kaya gitu, terus pengetahuan terhadap pangannya juga mungkin jadi lebih kaya gitu. Nah dari situ aja sih sebetulnya kalau orang datang ke sini pas lagi makan ya berarti mereka anggap ini rumah makan. Nanti kalau misalnya pas kesini pengen beli sesuatu kombucha misalnya, atau mau beli sesuatu yang dari toko gitu kan, ya ini jadi toko kelontong.
Kalau misalnya kesini pengen nyari referensi gitu kan, nanti di atas ada perpustakaan, ntar mereka ya udah nyari referensi di atas, ini jadi perpustakaan gitu. Oke. Jadi nggak harus, ya kan? Jadi bentuknya bisa sangat fleksibel, tapi intinya adalah pengarsipannya gitu. Sampai sini aku Di paham. pangan, sandang, papan, dan sadar gitu. Iya. Paham ya? Jadi bisa jadi makanya kegiatannya banyak banget. Ada Makaryo Bumi juga, ada Lenggah Bumi. Lenggah Bumi itu kayak ngobrol-ngobrol gini, talk show gitu kan. Nanti orang-orang dengerin. Terus ada Makaryo Bumi itu lokakarya, bikin sesuatu gitu kan. Misalnya bikin ngejahit atau apa kayak gitu-gitu. Nah, itu Yang masak alih pawon. alih pawon. Alih pawon itu juga salah satu pengarsipan pangan kita gitu dari daerah-daerah. Teman-teman kita punya resep-resep dari orang tuanya mungkin, dari generasi di atasnya. Nah, itu kita berupaya untuk menyimpannya atau mengarsipkannya lewat si alih pawon itu gitu. Nah, sebenarnya orang-orang yang nyobain itu jadi ruang arsip juga gitu. Kan misalnya nih kamu nyobain kan hal baru, kamu belum pernah nyobain getuk kan? Iya. Terus abis itu kamu nyobain getuk. Kamu jadi tahu nggak rasanya getuk kayak apa? Tahu. Nah, badan kamu kan ada memorinya kan? Iya. Nah, memori itu tuh tempat pengarsipan kita juga gitu. Artinya kan nanti ketika kamu ditanyain lagi sama orang apa aja ya olahan-olahan singkong gitu kan, kamu udah tahu, cobain getuk deh, aku udah pernah inget rasanya kayak apa, kamu inget sendiri kan rasanya kayak apa gitu. Nah, ini getuk yang di Jogja tuh rasanya kayak gini gitu. Jadi kamu bisa menceritakan atau kamu bisa minimal mengingat si bahan pangan itu. Kamu jadi tempat arsip kita. Iya, paham. Oh, aku paham akhirnya. Tapi aku penasaran Kak, di antara ini semua ada masak-masak, terus Toko juga ada toko kelontong, ada perpus. Di antara itu semua yang paling banyak orang ngerasain experience-nya itu yang mana? Magic Table. Magic Table. Ya. Dan hukum Pareto kan gitu ya 80-20 ya. Jadi yang 20%-nya si Magic Table itulah yang istilahnya kayak jadi supportnya kita, tulang punggungnya kita banget itu ya Magic Table itu. Gitu. Berarti itu semisal kalau misalnya itu aku dengar harus reservasi kan ya H-1. Tapi semuanya sih gitu. Maksudnya mau alih pawon kah, mau kecuali kalau kita bilang nggak reservasi nggak bisa datang ya. Tapi Magic Table atau misalnya mau beli toko kelontong, mau beli barang di toko kelontong atau mau ke perpus itu emang mesti reservasi dulu, mesti janjian dulu. Soalnya tempatnya kecil dan nggak semua orang bisa langsung datang ke sini kan. Benar. Dan supaya bisa terfasilitasi dengan baik gitu, ya udah mesti reservasi dulu, janjian. Gitu. Itu kalau semisal mau Magic Table itu berapa orang maksimal Kak? Maksimalnya 8, minimal 2. Minimal 2 orang. Nanti kalau misalnya pun ada yang 1 orang mau datang gitu ya, biasanya kita akan tanyakan dulu, maksudnya kita akan tunggu gitu ya sampai ada reservasi baru yang masuk, atau kita tanya apakah mau digabungkan dengan reservasi yang lain gitu ya, supaya nanti jadi bisa minimal 2 orang itu tadi. Nanti kalau ada bisa kita tanyakan juga, maksudnya mereka mau private atau mereka mau ketemu sama orang asing nih gitu ya, jadi kayak ngobrol sama orang-orang yang baru kenal, breaking bread with strangers gitu kan. Nah, itu kita tawarkan juga. Kadang-kadang orang tuh butuh juga ya kayak gitu kan, namanya liburan, mereka pengen ketemu orang baru juga gitu kan. Nah, itu kita tawarkan juga. Nanti kalau mereka mau, kita akan open slot di sosial media. Kalau enggak ya kita belum tentu, maksudnya kalau misalnya mereka mau private, kita nggak akan naikin gitu. Oh, oke. Kalau ngomong-ngomong udah sampai sini nih, aku penasaran rate-nya Kakak. Apa tuh? Rate untuk Magic Table. Magic Table itu kita buka dari 100. Soalnya ada dua rate, ada 2 rate juga ya. Maksudnya untuk orang-orang Jogja lokal sama orang di luar Jogja itu nanti beda harganya. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen orang-orang Jogja juga ngerasain ya gitu. Itu dari 150 ke 170 ya, Mbak? Untuk yang Magic Table fine? Fine yang 4 orang ke atas 175 ke atas. 175. Nanti dari kan fine, jadi kita ada experience-nya ada 3 ya, aku kasih tahu dulu ya. Jadi Magic Table itu ada 3 experience, ada full experience itu jalan-jalan gitu ya. Terus ada workshop juga, ada masak juga bareng gitu. Terus kemudian yang sama makan ya pastinya gitu. Terus kemudian ada great experience itu nggak jalan-jalan, akan coba belajar masak juga, terus makan, dan ada workshopnya juga. Fine experience itu nggak ada workshop sama jalan-jalannya, jadi cuman masak sama makan gitu. Nah, untuk harga di Fine Experience itu di 100
75 minimal gitu ya untuk yang 4 orang gitu ya. Terus kemudian nanti naik terus sesuai sama apa namanya sama minimal orangnya gitu ya. Nanti kalau untuk yang Great Experience itu 200 ya Mbak ya. Aku lupa soalnya udah baru naik. Oh, baru naik. Baru naik. Soalnya diminta naik sama orang-orang, aneh banget. Iya sih Kak. Ini Kalau 200. kemurahan nanti eman-eman. Iya. Nah, jadi 200 minimal yang Great Experience. Kalau yang full experience 250 atau 300 Mbak? Apa? Yang full experience Buat orang minimal luar Jogja 350. 350. Itu orang luar Itu Jogja. Jogja. Itu yang 350 orang luar Jogja gitu. Oke, orang Jogja ada rate-nya sendiri. Ada ya? rate-nya sendiri 250. Nah, itu nanti akan jadi kenapa harganya kita naikin? Karena satu memang bener ya kan kita kan pengarsipan. Jadi cost-nya itu banyak kan di risetnya. Terus kemudian orang-orang tuh banyak orang-orang Jakarta tuh pada protes, pada ngomong gini kok murah banget gitu. Jadi kayak ini bener harganya segini gitu. Kalian nggak dinaikin. Jadi pada minta dinaikin sebenarnya. Jadi kita kayak aneh juga di awal-awal nih gimana sih kok malah kita disuruh naikin harga karena kata mereka nanti kalau harganya murah kalian akan dianggap enteng kayak gitu. Iya. Bener juga ya gitu dan mungkin malah dianggap kualitasnya jelek kayak gitu kan. Oh iya oke juga bener juga makanya jadi ada dua harga di luar Jogja sama di dalam Jogja gitu. Dan itu pengalamannya memang semuanya adalah pengalaman dari hasil pengarsipan dan riset kita gitu. Kayak misalnya contoh Alipawon Lasem gitu ya. Itu aku akan datang langsung ke Lasem untuk cari tahu Lasem itu kayak apa, terus budayanya kayak gimana, terus pangannya di sana seperti apa, pasarnya seperti apa, yang pendukung-pendukung pangannya seperti apa, yang bikin tempe siapa gitu, yang bikin ikan asap siapa, garamnya gimana cara bikinnya. Itu kan semua hal-hal yang nggak bisa dibeli, maksudnya itu kan sesuatu yang By nggak murah experience ya. gitu. Dan itu semua hal itu yang kita tawarkan ke orang-orang yang datang gitu. Wow, menarik. Nanti IBG ekspor Jogja ke sini ya. Soalnya kan kalau kemarin aku kemarin bawa apa kayak top loyal customer ya. Kan kalau punyaku aku sebut community-nya IBG Sisters. Jadi mereka emang rata-rata emang warga Jabodetabek. Jujur kemarin itu aku bingung karena aktivitasnya apa. Soalnya aku nggak pengen kalau mereka oke lah mereka belanja di tempatku, mereka merasakan experience yang berbeda dengan fasilitas yang aku kasih. Tapi mereka sampai Jogja, aku pengen kasih sesuatu yang berbeda yang mereka nggak bisa dapetin di Jakarta. Kan kayak gini nggak ada di Jakarta. Iya. Jakarta mau kasih apa? Adanya market yang itu baju sale tuh. Tapi emang baju sale sih. Ada yang fine dining banget tapi Iya, gitu ya. benar. Oke, ngerti. Berarti kalau riset itu berapa lama, Kak? Kalau riset tergantung ya, misalnya kalau kayak Alipawon gitu ya berarti sehari 2 hari di tempatnya itu udah oke. Sebenarnya kita juga dibantu sama yang pengalih pawonnya. Jadi yang masak itu sebenarnya mereka udah punya pengetahuannya, cuman kita akan berusaha mempertajam lagi. Caranya adalah dengan minta tolong mereka untuk pergi ke pasar yang ada di dekatnya mereka. Mungkin selama ini mereka ke pasar aja biasa karena udah kayak keseharian aja. Tapi kita coba untuk membuat mereka melihat hal-hal baru. Kayak misalnya kalian kan udah pernah tinggal di Jogja, di pasar yang kalian punya itu ada nggak yang nggak ada di Jogja jualnya gitu. Oh iya ya, ada terasinya beda nih misalnya atau kecapnya beda. Nah itu yang kita butuh. Informasi-informasi kayak gitu. Ini Kak sama satu jeruk nipis di sini beda. Jeruk nipis di sini beda ya? Beda sama yang di Pontianak. Beda sama yang di Pontianak. Oh, Pontianak iya ya. Manisnya beda ya rasanya ya. Asemnya juga. Kalau jeruk nipis di sini gede ya. Bener kan ya? Kalau yang di Pontianak tuh kecil tapi ada aromanya ya. Iya, nah itu nggak ada yang jual di sini. Betul. Sama satu Kak, bunga sedap malam. Bunga sedap malam. Di sini nggak ada. Ada sih tapi ditanam sendiri. Iya. Aku nggak pernah lihat ada orang jual di pasar. Oh memang enggak. Iya. Kalau di Pontianak ada ya? Kalau di Pontianak ada, terus di supermarket itu ada. Cuman aku mau bawa kan. Wah udah keburu lah. Oke, kamu berarti Alipawon berikutnya. Oh, oke, iya. Bunga sedap malam. Enak Kak, soalnya kayak dimasak apa ya? Kayak dimasak cakangkung gitu. Cakangkung malah. Jadi cuman kasih. Aku nggak bisa masak sih. Tapi emang ya udah, cuman dikasih kuah bening gitu. Terus ada asin-asinnya gitu kayak enak banget. Kamu berarti tapi udah pernah nyobain kan? Udah. Nah, yang penting itu. Jadi kalau Alipawon, Alipawon itu ada 5 elemen yang penting di situ. Pertama adalah si pencicip dan pemasak aslinya. Oke. Nah, terus
Kenapa? Karena kan pasti kamu yang masih ingat memorinya kan, yang masih punya masakan itu tuh kayak apa rasanya kan kamu kan gitu. Itu pencicip dan pemasak asli. Terus kemudian yang kedua pencicip dan pencicip awam. Jadi misalnya yang belum pernah nyobain, kenapa? Supaya kita bisa ngebandingin rasa. Oh kalau pakai terasi yang dari tempatmu sama di tempatnya mereka beda gitu. Itu nanti kita akan bisa menelusuri tuh gitu. Berarti nanti geografisnya seperti ini karena apa misalnya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah si bahan-bahan aslinya gitu. Nah, bahan-bahan asli ini nanti yang akan bisa dicobain sama yang nyobain ya, pencicip awam. Keempat, itu juga butuh pencatatan ya. Misalnya kayak kita butuh misalnya informasi dari ibu misalnya, atau dari generasi di atasnya. Ini masakan ini kenapa ada misalnya, atau gimana cara masaknya gitu ya. Itu jadi kayak pencatatan dari sananya. Sebenarnya yang kelima ini juga penting. Satu adalah si chef atau yang profesional. Tujuannya adalah supaya bisa memformulasikan semua yang kita punya ini dalam bentuk yang lebih ajak gitu. Maksudnya ini udah bisa bikin lagi kayak gitu, dibakukan kayak gitu. Nah 5 hal ini sebenarnya yang kita berusaha untuk adakan setiap Alif Pawon. Biasanya sih yang nggak ada ya chefnya. Ya. Chef profesional susah. Wow, menarik ya, menarik. BTW kakak, ini kita udah hampir di penghujung ya. Ke depan plannya untuk Bumi Buana mau ngapain ini? Plannya untuk Bumi Buana. Apa cita-cita? Bumi Buana tuh sebenarnya ya blueprintnya tuh gede banget tuh, maksudnya karena kita kalau ngomongin peradaban kan nggak bisa cuman ngomongin satu hal aja kan. Jadi kayak perintilannya, elemennya banyak banget, faktor-faktor yang mendukung juga banyak banget, tapi kita pelan-pelan. Yang paling utama adalah pasti pengarsipan tetap terus dilakukan gitu. Terus kita pengen punya buku, terus buku-buku sebenarnya kita udah ada di e-book aja, tapi belum pernah yang benar-benar di fisik gitu ya, dicetak fisik. Nah kita pengen nyetak-nyetakin buku yang kita udah punya. Terus abis itu tetap ngumpulin Alif Pawon, ngerapihin sistem pengarsipannya gitu ya, supaya nanti tetap bisa disampaikan ke pengunjung yang datang. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang jadi ruang arsip baru gitu ya. Benar. Itu semakin baik. Terus pastinya sih pengen toko kelontong kita pengen semakin digalakkan lagi ya, maksudnya pengen dibanyakin lagi, karena sebenarnya kan ini kan dari desa-desa kan ya, jadi si produk-produknya ini kalau bisa semakin dikemas dengan baik lagi supaya nanti desa-desa tersebut bisa hidup terus gitu ekonominya. Di sini juga bisa tetap hidup terus, brand muter terus kan. Iya. Dan Magic Table-nya jadi lebih beragam lagi bahan-bahan yang kita pakai kayak gitu. Jadi intinya sih sebetulnya ingin memperbanyak kembali arsipnya, dan semoga semakin banyak lagi bahan-bahan yang tadinya belum kita cobain semakin kita bisa cobain gitu, dan di berbagai macam tempat lagi. Amin. Kalau mau reservasi Magic Table di mana Kak, sekalian promosi? Reservasi Magic Table, oke. Reservasi Magic Table langsung ya. Iya langsung. Iya. Reservasi Magic Table bisa langsung di DM Instagram ke Kokom, bilang miau gitu. Atau kalau pagi mioning gitu ya. Morning gitu. Nanti tanya apakah ada slot di tanggal sekian misalnya gitu ya. Terus nanti akan dikasih Google Form atau isi Google Formnya. Yang penting kontakin Kokom juga sekalian gitu. Terus nanti isi Google Form kan, di Google Form kita akan tahu informasi-informasi terkait dengan diet preferensinya apa. Terus kemudian alerginya apa, terus kemudian nanti juga ketahuan level kepedasannya gimana gitu. Terus kalau untuk yang lain-lain, misalnya mau ikutan Alif Pawon apa segala macam, ikutin aja sosial medianya yang ada gitu ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita juga kasih pengumuman ya, lagi ada Alif Pawon, apa lagi ada Lenggah Bumi, pas lagi Makaryo Bumi atau apa kayak gitu. Besok nih juga ada nih tanggal 22 kita akan bikin namanya Kencan Banter Alon. Itu ngapain tuh Kak? Jadi kayak speed dating tapi nggak speed banget gitu. Jadi alon-alon asal lakon gitu. Keren. Belum dinaikin aja sosial medianya. Instagramnya belum diomongin. Oh iya, Instagramnya @bumibuvana BHUMIBHUPWANA_Jogja, atau tulis aja BHU ntar keluar biasanya udah bubu gitu, Bumi Buana. Kalau mau kontak bisa ke 08952 952 1159. Tuh, catet. Gitu. Kalau kecepatan di slow kan. Langsung. Oke. Udah akhir. Tidak kusangka
Oh. Banyak sih yang pengen kutanyakan, tapi nanti Ya kita ngobrol aja nanti. nanti potretnya ini. Oke, itu aja guys untuk BTS hari ini. Kalau misalnya kalian ada masukan dan lain-lain, silakan komen. Jangan lupa di-share. Kalau kalian ya, ini ya BG Sisters yang di luar Jogja, wajib sih ngerasain experience ini karena ini nggak ada di Jakarta loh. Nggak ada loh di Jakarta, cuma ada di Jogja. Sombong banget ya, cuma ada di Jogja. Oke, that's all. See you, dadah.